Pernahkah kamu bertanya, kenapa kita hidup dalam sistem 24 jam? Kenapa bukan 20 jam, 10 jam, bahkan 100 jam? Jawabannya tidak sesederhana karena sudah dari dulu begitu. Nah, di balik angka 24, ada jejak kekuasaan kuno, pengamatan langit, dan sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Sebelum industri, sebelum agama-agama besar mapan, bahkan sebelum Romawi berdiri, manusia sudah memandang langit sebagai kalender hidupnya. Mesir kunolah yang pertama kali membagi siang menjadi 12 bagian dengan melihat bayangan matahari. Dan malam pun dipecah menjadi 12 bagian lain berdasarkan bintang-bintang. Dan dari sinilah angka 24 lahir, bukan dari filosofi modern, tapi dari kosmologi kuno. Yang jarang orang tahu adalah pembagian waktu bukan hanya soal astronomi. Isi atlas kerem mengontrol ritme di Dumi Circuit. Jika kamu bisa mengatur kapan mereka bangun, tidur, bekerja, menyembah, dan berperang, maka kamu tidak hanya mengatur waktunya, kamu mengatur hidupnya. Bangsa-bangsa awal tahu itu. Karena itu, kalender, penanggalan, dan pembagian jam bukan cuma produk sains, tapi alat kekuasaan. Kenapa 12? Karena Babylon kuno percaya dunia berjalan dalam pola seksagesimal, basis 60. Mereka melihat 12 fase bulan, 12 rasi bintang utama, 12 dewa besar. Bagi mereka, 12 adalah simbol harmoni kosmos. Dan keberadaan 12 jam siang, 12 jam malam, bukan sekadar metode mengukur waktu, tapi cara menyelaraskan manusia dengan apa yang mereka anggap sebagai tatanan kosmik. Inilah akar paling tua pembagian 24 jam. Jadi sonata yang kita pakai hari ini diciptakan oleh orang-orang yang percaya bahwa waktu adalah energi spiritual. Ketika Romawi menguasai dunia, mereka tidak hanya memaksakan hukum dan pasukan. Mereka memaksakan waktu. Mereka mengadopsi sistem Mesir, menggabungkannya dengan pembagian jam ala Yunani, lalu menyebarkannya ke seluruh kekaisaran. Jarang dibahas, sistem waktu juga digunakan untuk menentukan kapan pajak dipungut, kapan rakyat bekerja, dan kapan tentara bergerak. Bahkan penyiksaan dan pengadilan pun diatur berdasarkan pembagian jam ini. Artinya 24 jam bukan hanya budaya, tapi produk politik imperial. Lalu banyak yang bertanya, apakah semua ini bagian dari konspirasi? Jawabannya bukan konspirasi, tapi strategi kekuasaan yang sangat cerdas. Kekuasaan terbesar bukan yang memerintah dengan pedang, tapi yang menentukan ritme hidup secara tak terlihat. Dan ritme itu adalah waktu. Yang mengejutkan adalah ribuan tahun telah berlalu. Bangsa-bangsa berganti, kerajaan runtuh, agama berkembang, teknologi meledak. Tapi sistem 24 jam tetap sama. Itu artinya kita masih hidup dalam warisan peradaban kuno, bahkan tanpa menyadarinya. Jadi di saat kau melihat jam dan berkata, sudah jam 7, ingatlah bahwa angka itu